Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini pembahasan yang bagian kelima ya, atau bagian terakhir dalam rangkaian pembahasan soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Indonesia untuk SMP MTS ya. Kali ini bagian kelima itu teks eksplanasi. Anak-anak, apa toh teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang ya suatu proses. Jadi ada mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, boleh kejadian alam, boleh kejadian sosial, boleh kegiatan budaya, pendidikan ya, dan lain-lain. Jadi eksplanasi itu intinya teks yang menjelaskan mengenai proses ya. Cirinya apa? Cirinya berdasarkan fakta. Jadi informasi yang ditulis dalam teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta ya. Jadi sifatnya faktual. Terus hal yang dibahas itu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Ya, jadi dapat dijelaskan dengan ilmiah, ilmu pengetahuan. Terus sifatnya itu memberikan informasi dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Jadi ini sifatnya informasi ya. Terus yang keempat, fokus pada hal yang umum atau generik, bukan partisipan manusia. Jadi ini sesuatu yang sangat umum, misalnya kejadian alam, ada tsunami, banjir, gempa bumi, ada hujan, ada kejadian sosial tawuran, demonstrasi, dan kegiatan-kegiatan budaya lainnya ya. Lanjut ke nomor 42. Fenomena atau kejadian yang ditulis pada teks tersebut adalah, kalau ini sangat mudah, anak-anak ya, anak-anak ini anak-anak tinggal di Jogja yang kebetulan banyak upacara-upacara ritual kebudayaan ya. Ini ditampilkan Labuan Merapi. Ritual ini, ya ini kata ini itu menunjuk apa? Ritual Labuan Merapi. Jadi jawabannya adalah fenomena budaya. Jawabannya D untuk nomor 42. Langsung ke soal nomor 1. Karena ini kelanjutan jadi nomor 41 ya untuk nomor satunya dari teks eksplanasi ini. Yang ditanyakan adalah pola pengembangan paragraf. Jadi anak-anak perhatikan paragrafnya. Ini benarkan dulu kalau nulis paragraf itu pakai F ya. Pola pengembangan paragrafnya ya. Ini anak-anak ada pilihan yang pertama, anak-anak sambil memahami kronologis itu berarti, nah kalau ada pola pengembangan kronologis itu adalah ada urutan waktu kejadian secara kronologis ya. Terus kalau ada istilah kausalitas itu ada hubungan sebab akibat ya. Terus kalau ini proses berarti nanti ada urutan atau tahapan proses atau kejadian ya. Terus kalau itu ada ilustrasi itu ada pengilustrasian atau penggambaran secara umum ya. Nah ini, mari kita baca paragrafnya. Di Indonesia, kekeringan hampir melanda setiap tahun dan menjadi bencana bagi pertanian. Jadi intinya apa? Kekeringan yang menyebabkan terjadinya bencana bagi pertanian. Nah, penyebabnya apa saja? Satu, ketidakpedulian manusia ya terhadap lingkungan ya. Ketidakpedulian. Terus ada lagi eksploitasi sumber mata air. Dan baik itu mata air natural spring water maupun air tanah yang berlebihan tanpa adanya kontrol ya. Terus ini penyebab lainnya adalah pemerintah tidak tegas memberikan sanksi terhadap orang yang merusak lingkungan. Nah, di kalimat nomor 2, bencana itu disebabkan oleh, jadi ini
Ini penandanya ya anak-anak. Kalau ada seperti ini disebabkan oleh ini namanya kausalitas. Ada hubungan apa? Sebab akibat. Boleh dibalik akibat sebab ya. Tuh ya. Jadi kausalitas itu hubungan sebab ya. Penyebaban. Sekarang beralih ke soal nomor 43, yakni soal mengurutkan. Ini ada beberapa kalimat yang susunannya masih acak, anak-anak disuruh mengurutkan menjadi paragraf eksplanasi yang padu, ya, yang urut. Itu yang mana ya? Jawabannya adalah ini. Jawabannya D, anak-anak. Oke. Ibu perlihatkan petir ini, jadi ini intinya adalah kata petir. Ternyata dapat diatasi dengan cara alami yang bersifat ramah lingkungan. Nah, terus kita cari cara alami yang bersifat ramah lingkungan itu apa? Oh, 5. Ini. Dengan apa? Dengan jenis tanaman yang mampu meredam arus listrik. Terus, di sini kan ada jenis tanaman. Selanjutnya pasti ada hubungannya dengan tanaman. Ini, tanaman yang mampu menyerap arus listrik ini adalah pohon sawo kecek dan pohon jarak. Nih, terus 2. Tadi kan ada berapa tanaman? 2 ya, pohon sawo kecek dan pohon jarak. Terus ini, kedua pohon tersebut sangat mudah ditemukan. Jadi intinya untuk menjawab soal seperti ini anak-anak harus pandai-pandai mengurutkan ya. Pandai-pandai mengurutkan. Jadi menyusun dari yang acak biar bisa padu urut itu yang mana. Begitu. Jadi harus perlu ketelitian untuk soal seperti ini. Ya anak-anak, mari kita lanjutkan ke soal mengenai ringkasan, meringkas teks eksplanasi ya. Jadi ini ada teks eksplanasi yang panjang, jadi harus diringkas ya. Baca dulu dengan cermat. Gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2. Sini, ini sangat penting, gempa bumi itu digolongkan menjadi 2. Ini intinya nanti ya, yaitu gempa apa dan apa? Tektonik dan gempa vulkanik. Terus ini penyebab terjadinya, ini ya ada kata karena. Kalau gempa tektonik itu karena lapisan kerak bumi yang mengalami pergeseran. Nah, sebagian besar daerah lapisan kerak bumi ini akan hanyut dan mengapung. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah dan saling bertabrakan ya. Terjadilah gempa bumi itu ya, gempa apa tadi? Tektonik. Sementara itu yang gempa vulkanik ini penyebabnya apa? Karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat ya. Jadi ringkasannya yang mencakup tadi yang penting-penting digabungkan jadi satu mana ya? Ini ya, yang ini, yang D ini. Gempa bumi digolongkan menjadi 2, tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik ini karena pergeseran kerak bumi dan gempa vulkanik ini pakai U ya, harusnya disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, sekarang ke soal nomor 45. Ini mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Kebetulan yang ditanyakan di sini konjungsi yang paling tepat untuk mengisi bagian yang rumpang, yang titik-titik di sini ya. Ini, gerhana hibrida bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Titik-titik pada titik-titik lain, jadi ini ada 2 hal yang diperbandingkan, yakni pada titik tertentu dengan pada titik-titik yang lain. Jadi jawabannya adalah C, memakai konjungsi sedangkan. Ibu baca kalau sudah dimasukkan sedangkannya ya. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Ya, sangat tepat ya. Jadi jawabannya adalah C. Nih. Selanjutnya pertanyaan ke struktur.
struktur dari teks eksplanasi yang ada dalam paragraf ini namanya struktur bagian apa, gitu ya. Perhatikan anak-anak struktur teks eksplanasi, Ibu ingatkan kembali ada 3, yakni pernyataan umum, atau sering dinamakan identifikasi fenomena. Ini berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Ya. Terus ada deretan penjelas atau rangkaian kejadian. Ini menjelaskan yang nomor 1 ini, dijelaskan secara panjang ya, mengenai pernyataan umum identitas fenomena. Dijelaskan selengkap-lengkapnya di bagian ini. Terus yang ketiga, struktur yang ketiga namanya adalah interpretasi. Itu nama lainnya ya itu ya. Ada bagian penarikan kesimpulan dari pernyataan pertama, pernyataan kedua, terus ada penyimpulan. Itu di bagian interpretasi atau bagian penutup, bagian yang paling akhir. Nah, kembali ke soalnya, ini struktur bagian apa ya? Coba dibaca dulu. Gerhana cincin terjadi bila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian piringan matahari. Gerhana ini terjadi bila ukuran, nah ini sampai di sini sudah sangat jelas. Ini adalah kalau pengertian bukan ya. Ini kalau pernyataan umum bukan. Ini adalah bagian deretan penjelas atau C jawabannya ya. Soal nomor 47, soal mengenai makna kata ya. Ini rujukannya, nanti kalau makna kata itu rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Makna istilah optik adalah, nah ini di sini ada kata pelangi dianggap sebagai sebuah atau sebagai gejala optik. Optik itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya C. Jadi langsung jawabannya adalah C ya. Perihal yang terkait dengan penglihatan itu makna dari. Sekarang kita ke soal nomor 48, soal mengenai gagasan utama ya anak-anak. Soal mengenai gagasan utama, nama lainnya adalah ide pokok. Cara mencarinya ada 2. Yang pertama dari inti kalimat utama, yang ketiga dari hasil menyimpulkan. Isi dari isi keseluruhannya ini apa? Mari kita baca. Asal mula terjadinya pelangi berawal dari cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan. Selanjutnya, tetesan itu menyimpang. Ini sebenarnya kelanjutannya menjauhi partikel lalu, ada kata lalu, dibiaskan menjadi beragam warna. Sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Terus ini ada kata urutan proses lagi, dibelokkan. Nah, terus ini akhirnya memberikan warna yang indah. Jadi ini apa jawabannya, anak-anak? B. Secara tidak langsung kita simpulkan. Jadi ini adalah gagasan utama yang dicari dengan cara menyimpulkan keseluruhannya ini ya. Jadi proses terjadinya pelangi. B jawabannya. Selanjutnya ini anak-anak pertanyaan nomor 49. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu apa tadi? Ada urutan waktu kejadian ya. Nah, coba urutan waktu. Lalu dari bukan, ini urutan waktu ya ini. Lalu ya, lalu itu waktu kejadian. Ini langsung terjawab untuk nomor 49. Sekarang nomor terakhir. Nih ya. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Nah, sekali lagi ada pertanyaan untuk mengisi bagian yang rumpang atau titik-titik. Mari dibaca. Motif truntum diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, Permaisuri Sunan Paku Buwono III. Titik-titik. Motif truntum dimaksudkan sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi dan semakin lama semakin terasa subur berkembang. Atau nama lainnya adalah tumaruntum. Ya. Di kalimat di sini apa ya anak-anak? Yang sesuai. Jadi dihubungkan dengan kalimat sebelumnya ya dan sesudahnya. Coba
motif bintang-bintang dan kembang tanjung ini bermakna cinta yang tumbuh kembali. Terus B, Kanjeng Ratu Kencana mendapat julukan. Bukan ya, kali ini bukan. Terus di pusat pembelajaran di kota Solo, mudah bukan. Bila Anda pergi, ya ini jawabannya A ya, yang paling tepat. Nah, nih, motif bintang-bintang dan kembang tanjung ini bermakna cinta yang tumbuh kembali. Nah, karena di sini ada kata simbol cinta yang tulus ya. Jadi jawabannya A. Anak-anak, akhirnya selesai sudah pembahasan untuk teks eksplanasi. Jadi PAS atau penilaian akhir semester 1 Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Ini ada 5 bab atau 5 bagian yang harus kalian pelajari. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.